residivis, pakai motor curian, dan bawa senjata tajam. Selama ini dibalut sama yang namanya moral, etika, perasaan, pride, dan lain sebagainya itu lepas gitu loh. Kita nggak ngelawan, Pak. Kita modar. Kita ngelawan, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Celoteh Rio. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita mau ngebahas kejadian yang sudah lalu kemarin. Tapi ada banyak pertanyaan. Kenapa yang A seperti dapat bantuan dari manapun, tapi yang B itu tidak viral. Yang A viral, yang B tidak viral. Padahal kasih sayangnya dan haknya itu sama. Kita lihat saja guys beritanya. Anak kecil ini kehilangan ayahnya karena maling ayam dan diambuk warga. Tolol lu semua yang masak tuh, goblok. Tengok guys, nanti B-nya ada lagi guys. Tangisan anak kecil di Bali ini bikin hati gua hancur woi. Dia ngelepas bapaknya yang sudah tewas dikeroyok massa gara-gara kasus pencurian ayam. Video ini viral sampai Nikita Mirzani, Luna Maya, dan Deddy Corbuzier ikut miris dan mau ngebantu anak ini. Sedih, jelas. Tapi tunggu dulu, mari kita buka fakta dari kedua belah sisi. Bapaknya ini nyuri bukan karena kelaparan, tapi nyuri ayam sabung. Udah gitu dia residivis, pakai motor curian dan bawa senjata tajam. Warga juga udah muak karena sering kecolongan dan udah lapor aparat tapi kagak ada hasil sama sekali. Gua tegasin ya, main hakim sendiri sampai ngilangin nyawa orang itu tetap salah. Tapi please stop normalisasi kejahatan. Menurut kalian aksi warga ini murni salah atau karena hukum di negara kita yang semakin tumpul? Coba spill pendapat kalian di kolom komentar. Apapun itu kondisinya, biar kita serahkan kepada pihak berwajib. Karena kalau kita sampai menghilangkan nyawa, itu tetap disalahkan. Ada proses hukumnya bos. Kalian pada punya keluarga, ayah, ibu, kakak, istri, pada punya anak, gitu tuh. Terus kalau kalian main hakim sendiri, lihat orang-orang sekeliling kalian dulu, gitu loh. Karena ada pertanggungjawaban dunia akhiratnya. Seekor ayam bisa diganti nyawa. Aja ada bapak-bapak diduga mencuri ayam. Ayam ini ayam sabung ya. Bapak-bapak ini diduga mencuri ayam, ketahuan, dikeroyok massa habis-habisan sampai meninggal, dipukulin sampai meninggal gitu. Nah setelah dia meninggal, handphonenya berdering. Ternyata yang nelfon anaknya bilang, "Bapak di mana? Udah ketemu uangnya atau belum? Di rumah beras sudah habis." Dan setelahnya anaknya ke lokasi dan melihat kondisi ataupun jasad bapaknya dan menangis kencang gitu, menyebut bapak. Dan ini jelas meluluhlantakkan banyak perasaan dan hati masyarakat ya, terlebih untuk bapak-bapak sendiri yang punya anak gitu, apalagi anak perempuan gitu. Ya, balik lagi, ini nggak bisa lu lihat dalam satu dimensi aja. Nggak ada lah orang yang mendukung pencurian, maling atau segala macam. Betul. Ini dampak kemiskinan struktural, masalah kelas kita, masalah ketimpangan kita, sehingga membuat orang-orang harus berada dalam situasi seperti itu. Seperti yang sering gue jelaskan kepada teman-teman ya, yang paling dekat dengan kriminalitas itu adalah kemiskinan. Karena orang nggak punya pilihan. Dan dari apa yang terjadi, kayaknya nggak perlu jadi pintar untuk paham situasi yang kompleks seperti ini gitu. Jelas. Semua pelanggaran itu ada hukumnya, ada konsekuensinya. Tapi apakah sepadan ketika lu melakukan hal seperti itu dengan situasi dan desakan ekonomi seperti ini, yang mana sebenarnya ini bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah untuk mengurus masyarakat ya, mendapatkan hukuman sebegitu kejam ya, sehingga merenggang nyawa gitu untuk ayam sabung seperti ini. Nah, jadi janganlah kita ribut nih, wah ini kan maling ya jadi wajar. Enggak kayak gitu. Betul. Iya, lu manusia bukan binatang. Betul. Bahkan binatang pun lebih punya perasaan gitu, tolong. Nah dari situasi ini tentu kita paham ya. Gue nggak yakin semua orang yang ikut mukulin atau semua orang yang melakukan hal yang kejam kepada bapak itu dari dalam lubuk hatinya benar-benar merasa apa ya, peduli sama orang yang kehilangan ayah. Atau peduli sama lingkungannya. Enggak. Mereka melihat ada samsak di mana mereka bisa memukul, menendang, meludahi orang, dan orang-orang akan mewajarkan karena semua orang melakukan itu. Dan itu ataupun ada orang yang menghasut gitu, ayo kita pukulin. Dan karena sudah diajak, akhirnya keliaran dan kebrutalan manusia yang selama ini dibalut sama yang namanya moral, etika, perasaan, pride, dan lain sebagainya itu lepas gitu loh.
Karena lu nggak mungkin mukulin orang, ngeludahin orang, nginjak orang yang lu nggak suka gitu tanpa alasan. Tapi kalau ketika rame-rame orang melakukan itu, lu anggap sebagai suatu kewajaran. Apalagi lu melihat ini adalah perbuatan bersama, perbuatan kolektif, ya kan? Artinya ada responsibility yang ditanggung bersama gitu, yang dibagikan, sehingga kalau ada apapun yang terjadi, lu nggak akan merasa bersalah karena semua orang melakukan itu. Atau lu cuma merasa, gue cuma part kecil nih, nggak akan mungkin kesalahannya di gue, dan nggak akan mungkin gue yang bertanggung jawab, gue cuma nyoel doang, atau gue cuma nendang doang, atau gue cuma ngerekam doang. Dan itu yang terjadi. Balik lagi, ya namanya hasutan dan kebencian, sebenarnya nggak perlu kebohongan yang sempurna, teman-teman. Nggak perlu kenyataan, nggak perlu fakta, nggak perlu bukti. Cuma butuh kebenaran parsial yang lalu diamplifikasi, dibentuk, dan disebarkan secara berulang sehingga dianggap sesuatu yang benar-benar valid. Fajar. Dan mereka yang melakukan proses hukum, Pak, biar mereka merasakan juga tuh anak yang kehilangan ayahnya. Lah, bapak gua salah apa? Bapak lu bunuh orang. Itu gara-gara ayam. Bego namanya. Menganggap wajar yang tadi abang ini bilang, Noel apa ya, kita berkelompok lah, rame-rame lah, sama-sama lah. Ya hukumannya juga sama-sama lo, dunia akhiratnya lo. Jadi Corbuzier ikutan komen soal video anak korban pengeroyokan di Bali. Video ini tuh viral banget, sampai Dedi ikutan komen dan nawarin bantuan. Intinya Dedi pengen ketemu anak itu tanpa dijadiin konten atau direkam. Murni pengen nemenin dan bantu anak korban. Gak heran ya, banyak netizen yang langsung ngasih apresiasi. Semoga aja niat baiknya ini benar-benar bisa ngebantu sang anak melewati masa-masa sulitnya ya. Ya, luar biasa. Dapat bantuan dari manapun. Ini pelajaran ya untuk orang-orang Bali, semeton Bali yang selama ini pragatwanen dengan semeton sendiri. Ini pelajaran buat kita. Ada tragedi kemanusiaan. Itu bukan Hindu, itu bukan Dharma. Menyeret orang, membunuh orang hanya gara-gara seorang ayah yang kelaparan karena ada anak yang menunggu. Si anak di rumah yang menunggu diberikan uang atau dibelanjakan. Saya akan pastikan itu, DPD RI akan pastikan bahwa mereka para pelaku itu akan busuk di penjara. Kita akan gunakan pasar berlapis kepada adik-adik, ya, kepada keluarga ya, anak-anak semua ya. Nanti Aji akan tanggung biaya sekolah kamu sampai sarjana, dari SD sampai sarjana. Sabar, nge? Ya hukum aja itu orang-orang tolol itu, gue geram banget. Emang beritanya udah lewat guys, tapi kalau denger lagi tuh geram banget guys. Lihat lagi guys, nanti ada perbandingannya guys ya. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak. Ini dengan siapa? Istri almarhum. Suaminya sehari-hari pekerjaannya apa? Buruh, Pak. Buruh apa? Buruh nganyam, kadang-kadang nganyam. Buruh jadi pengrajin. Iya. Kalau waktu peristiwa itu suaminya lagi apa? Peristiwa kan suami saya kan udah hilang 3 hari, nggak ada kabarnya, Pak. Oh, hilang. Tahu keluarga saya tahu kalau suami saya sudah meninggal. Tapi di rumah waktu pergi pamit beras punya? Oh, nggak punya. Terus nyari suaminya di mana meninggalnya? Ya kan keluarga saya yang nyari, saya tunggu jajan di rumah. Akhirnya ditemukan di mana? Di Tabanan. Oh, di rumah sakit. Tabanan. Di rumah sakit. Kemudian dapat informasi apa dari rumah sakit itu? Bahwa sudah diantar sama polisi. Oh. Oh, jadi rumah sakit diantar sama polisi karena
dianiaya atau dikeroyok dengan tuduhan mencuri ayam. Iya. Tapi yang penting, pertama saya menyampaikan bela sungkawa dan prihatin. Yang kedua, walaupun lintas provinsi, saya kan sudah sering ke Bali. Sekarang di rumah saya aja ada 4 orang anak-anak Bali lagi latihan tari bareng Nihiyang. Nah, yang ketiganya karena saya dengar suara anak kecil itu sampai nangis, nggak kuat karena suka ingat sama anak sendiri. Saya menyampaikan rasa prihatin. Dan anak ibu harus terus sekolah ya. Itu nanti dari BJB Bali, nanti dititip deposito 50 juta untuk anak ibu yang 4 tahun itu. Iya. 50 juta, tapi bentuknya deposito ya Bu ya, biar bekal pendidikan ke depan. Kalau sekarang uang tunai nanti takut habis buat pendidikan anak ibu. Terima kasih atas bantuannya. Nah, kalau anak ibu yang sekarang SMK itu, ibu masih sanggup nggak sekolahin sampai selesai? Di sekolah rakyat, Pak. Di sekolah rakyat. Oh, di sekolah rakyat. Sekolah yang didirikan oleh Pak Prabowo kan? Iya, berarti sekolahnya sudah disiapin makan, Iya. baju, sepatu. Iya. Ya, sudah. Kalau sekolah rakyat di situ, sekolahnya sudah dijamin, pendidikannya baik, sistem pelatihan segala macamnya, sehingga anak ibu bisa menjadi orang hebat. Itu program yang sangat baik dari Pak Presiden. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Masya Allah, Bapak Gubernur Jawa Barat turut berbela sungkawa. Terima kasih Pak Deddy Mulyadi. Anak terduga maling ayam dapat donasi 190 juta. Anak pekerja halal dapat apa? Menjadi pertanyaan. Ini bukan hoax, kejadian guys. Anak terduga maling ayam tewas dikeroyok di Bali dapat donasi 190 juta. Pilu dibalik pengeroyokan hingga tewasnya diduga pencuri ayam. Dapat perhatian dari manapun. Tahun 2022, korban begal di NTB melawan. Begalnya tewas, korban malah jadi tersangka. Kronologi begal di NTB jadi tersangka karena tewaskan pelaku. Kalau menurut saya, orang dimasak dengan rame-rame, dibakar, sampai dihilangkan nyawanya, itu salah. Tapi kalau one by one, itu bela diri. Kita membela diri, menjaga diri sendiri. Kalau kita tidak membela diri, kita tidak melawan, kita yang akan mati nanti. Makanya kita melawan. Tapi kalau kita melawan, dampaknya dari dia dulu yang mulai mau merampas barang hak milik kita. Lalu kita melawan, lalu si begal kalah, kita di penjara. Itu coba dipikirin gitu loh, untuk Bapak polisi, untuk yang membuat aturan hukum itu gimana? Kita nggak ngelawan Pak, kita modar. Kita ngelawan, kita masuk. Bagaimana Pak? Oh no. Beda kasus kalau kita membela diri itu. Hasilnya begal makin terang-terangan. Maling ternak, warga capek, lapor akhirnya main hakim sendiri. Tuh dampaknya. Istri tersangka pengeroyokan ungkap. Oke, istri tersangka pengeroyokan ungkap KD sempat ancam bunuh pemilik ayam. Wah, kacau juga. Kita cepat turun untuk tragedi, tapi lupa menghargai jutaan ayah yang tiap hari membeli jalan yang benar. Anak satpam yang ayahnya taruhan nyawa tiap malam, anak kuli, anak buruh pabrik, mereka nggak viral, nggak ada donasi. Kenapa sih harus viral dulu? Guys, jadi penutup guys,
Nggak perlu viral dulu lalu dapat bantuan. Kita ngasih itu dari hati apa dari kamera, bos? Gitu loh. Ada anak bapak satpam security yang diborgol tangannya. Yang diborgol tangannya lalu ditenggelamkan di waduk. Apa itu namanya? Lalu nggak viral. Dia pun sama punya anak kecil yang butuh kasih sayang seorang ayah, yang butuh pendidikan, tapi nggak viral. Para bos-bos nih, sultan-sultan yang punya duit datang ke Bali ke maling ayam itu dikasih donasi, tapi ke ini yang anaknya bapak security itu nggak dikasih donasi. Yaitu hak kita, memang hak kita, tapi mempunyai hak yang sama mereka. Gitu loh, tentang pendidikan, tentang kasih sayang, tentang kedepannya bagaimana anak ini bisa move on, anak ini bisa ceria lagi, gitu. Bukan jadi dilihatnya itu apa karena viral, lalu kita beri bantuan. Kalau nggak viral, ya kita nggak beri bantuan. Terbaca dari sini. Ada apa kalian datang ke sana? Ada apa tidak datang ke sana? Semoga kalian sehat selalu semuanya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, and comment, subscribe. Celoteh Vario. Dadah.